Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, monggo silahkan kalau ada yang ingin menanyakan, berbagi juga pengetahuan. Nah, tadi monggo silahkan. Mau nanya ke Bu Oti. Ya, monggo silahkan. Bu Oti, kalau saya nanam tumpang sari, temulawak sama apa namanya itu serewangi, padu nggak itu antara dua itu? Kasih. Tidak apa-apa Bu Rapi, bagus-bagus saja. Yang penting karena serewangi ini kan lebar ya. Iya. Nah, jarak tanamnya dia semeter, jadi mungkin kalau ingin menanam serewangi dengan temulawak, baiknya serewangi satu baris, nanti temulawaknya 2-3 baris. Ya, gitu. Kan kalau temulawak kan agak tinggi. Nah, nanti serewangi lagi satu baris karena dia ke pinggir kiri kanan melebar serewangi itu. Nah, hanya sesudah panen pertama umur 6 bulan, nanti berikutnya kan 3 bulan dipangkas terus sampai 3-4 tahun masih bagus. Nah, nanti temulawaknya tiap tahun dipanen. Nah, mungkin hanya nanti masalahnya adalah kalau untuk temu-temuan itu sebaiknya kalau menanam misalnya tahun ini kita punya 3 baris temulawak. Jadi jarak tanamnya 60-60 misalnya Bu Rapi ya. Nah, nanti pada tahun pertama di baris yang ini kan drainase ya. Nah, tahun berikutnya dibalik. Jadi harus pindah. Itu pertama bagus juga untuk sirkulasi udara. Jadi tanah, unsur-unsur yang berbahaya di tanah itu kebuka ya. Pertama itu, yang kedua untuk mengeliminasi kemungkinan infeksi penyakit. Jadi harus pindah. Semua jenis temu-temuan jadi kalau dulu drainase jadikan tempat temu. Jadi diangkat, tutup ke situ. Jadi harus bikin guludan. Ya, jadi misalnya tadi 3 baris berarti ada 3 guludan. Nah, nanti pindah guludannya ke sebelahnya gitu, Bu. Ya, geser itu ya, geser. Ya, geser. Itu untuk semua jenis temu-temuan. Itu bagus seperti itu. Iya. Sebetulnya mutualisme, Pak. Oh, gitu. Ya, karena serewangi itu zero waste. Ya, zero waste. Jadi daun-daunannya yang sisa hasil suling, kan daunnya yang disuling. Sisa hasil suling nanti dibuat kompos, dikembalikan lagi ke tanah. Dia kaya dengan zinc. Zinc itu bagus untuk pengendalian penyakit-penyakit tular tanah. Gitu. Dan kaya dengan unsur-unsur hara, N-nya cukup bagus, K-nya juga ada gitu. Jadi N dan K ini untuk temu-temuan bagus. Kalau N untuk ke vegetatif, K-nya itu untuk penguat batang supaya dia tidak mudah terkena serangan. Gitu. Jadi mungkin P-nya nanti yang harus ditambah, diperkaya untuk pupuk temulawak kalau kita tumpang sari dengan serewangi. Oh gitu ya? Ya. Pak Sigit, saya mau tanya ya, saya dititipi oleh teman saya. Tadi kan minum ini ya, temanku itu juga tak kasih ini, minum ini toh, karena beliau mah. Terus kalau ini diminum terus-menerus itu dampaknya bagaimana ya Bu Rafi? Oke. Boleh jawab? Sama kaceknya kalau minum dengan obat kimia itu berapa jam gitu loh? Karena ya sudah double obat ya wis lansia. Ye. Kacek, pakai kacek ya. Oke, kalau mengenai kacek, jarak itu untuk normalnya 1,5 jam lah. Karena 1 jam itu apa yang kita makan udah diserap tubuh. Jadi udah kosong kan, kita bisa makan yang lain. Jadi 1,5 jam ya minimal. 1,5 jam, ye. Terus menerus nggak apa-apa Bu, terus menerus. Nah, mengenai terus menerus itu begini, karena memang semua herbal itu kalau terus menerus itu ada kejenuhan. Jadi harus ada misalnya ambil aja bulan sekali atau gitu berhenti selama 2-3 hari ya, atau maksimal seminggu gitu ya. Nah saat itu digunakan untuk detox tubuh kita. Minum kelapa hijau aja 1 kali kelapa hijau, tapi satu kelapa hijau itu dihabisin dalam sehari. Udah itu diminum, sudah nanti berhenti 2-3 hari atau maksimal seminggu minum, nggak masalah. Ya.
Oh, ini mungkin pertanyaan buat Bu Oti sama Bu Raffi deh dua-duanya. Jadi kalau mau cerita, ini kan sebenarnya saya tuh lagi merintis jamu juga nih, Bu Oti mungkin baru ketemu ya hari ini jadi cerita. Nah, ada beberapa jamu yang dijual kan kayak beras kencur sama kunyit asem, tapi pengen juga nambah varian nih, pengen tertarik juga sama temulawak. Nah, cuma karena jamu yang dibuat ini kan pengennya dijualnya tuh ke anak-anak muda juga, jadi emang menghindari rasa-rasa yang enggak enaknya kan, yang pahitnya gitu. Nah, tadi kan Bu Oti sempat singgung juga kalau buat anak-anak itu temulawak dicampur purwoceng atau pegagan ya. Gagan. Nah, terus tadi Bu Raffi juga bilang kalau yang nggak enak dari temulawak itu kan karena ada polisakaridanya yang bikin pahit. Nah, itu ada masukan nggak ya untuk campuran itu sebenarnya kenapa kok pegagan sama purwoceng yang dipakai, terus jadi lebih enaknya itu seperti apa gitu. Penasaran itu. Itu pertanyaan yang pertama, Bu. Terus pertanyaan yang kedua, tadi soal penyimpanan sih. Temulawak kan tadi dijelaskan kalau habis dipanen nanti diiris, terus dijemur, dikeringkan, terus baru habis itu diolah atau mungkin bisa dibikin tepung dan lain-lain. Nah, kalau saya itu kebetulan produknya kan pengennya pakainya yang seger ya. Nah, mau nanya aja sih penyimpanan temulawak itu kalau misal nanti sudah dikeringkan, itu sampai dimasak itu bisa disimpannya berapa lama gitu. Terus saya juga pernah dengar katanya kalau nyimpan bahan makanan itu kalau di freezer itu tuh bisa menyimpan nutrisi di dalamnya. Itu benar nggak ya, Bu? Gitu. Terus kalau ya simpannya berapa lama sih? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, monggo silakan Bu. Nah, tadi terkait produk temulawak. Nah, tadi kan saya mengulas tentang umur panen ya. Jadi kalau masih muda, kurang dari 9 bulan, itu polisakaridanya itu lebih rendah biasanya. Nah, mungkin itu bisa dipakai, hanya konsekuensinya itu tadi kurang santorizol dan minyak atsirinya. Santorizolnya itu bisa sampai 50% berkurangnya. Tapi masih bisa, kalau untuk pemeliharaan kesehatan tidak masalah, tidak terlalu tinggi santorizol dan minyak atsiri supaya pahitnya berkurang. Apalagi kita ingin mengedukasi anak muda ya. Nah, nanti kalau makanya nanam sendiri lebih bagus gitu ya. Jadi kita bisa menentukan untuk keperluan untuk sirup-sirup yang segar yang kita bikin untuk kalangan yang memang belum familiar dan belum suka dengan ada pahit-pahitnya jamu. Nah, itu nanam sendiri, kita tahu kapan nanam, kapan dipanennya itu pada umur-umur 6, 7, 8 bulan. Nah, itu polisakaridanya tidak terlalu. Jadi pahitnya juga kurang, meskipun nanti kandungan metabolis sekundernya juga kurang. Itu salah satu. Nah, waktu itu kita membuat yang temulawak dengan purwoceng itu temulawak greng, itu bukan untuk anak-anak sebetulnya. Kan purwoceng untuk meningkatkan stamina, makanya namanya temulawak greng gitu ya. Jadi untuk laki-laki biasa itu. Ya, untuk bapak-bapak, Pak Singgi dan teman-teman gitu. Jadi temulawaknya diambil untuk peningkatan menjaga daya tahan tubuh. Nah, grengnya itu dari purwocengnya sebetulnya. Nah, sedangkan untuk anak-anak, temulawaknya diambil untuk memperbaiki nafsu makan. Nah, untuk perbaikan kecerdasannya diambil dari pegagan. Jadi itu dan itu juga memang diambil dari rimpang-rimpang yang tersier. Nah, salah satunya itu misalnya mungkin Mbak bisa kalau misalnya nanam sendiri dipilih panen 9 bulan bisa, tapi ambil rimpang yang tersier. Kan ada rimpang tadi kalau Ibu Aisyah pakai yang besar-besar ya, rimpang induk itu langsung cengak. Nah, itu memang tinggi kandungannya, lebih kurkuminoidnya lebih tinggi. Santorizolnya juga, asidnya juga. Nah, yang rimpang tersier itu, nah ini bisa dijadikan untuk minuman. Karena rasa langunya juga kurang dan aromanya tidak terlalu tercium gitu. Ya, memang ada konsekuensi kandungannya kurang, tapi tadi kalau maksud untuk mengedukasi anak-anak terutama, mungkin Bu Rawi nanti bisa lebih menjelaskan. Oke ya, jadi kalau ditambah dengan pegagan justru itu yang akan kita teliti lebih lanjut, apakah itu bisa menambah kepandaian anak ya, karena itu kan fungsi kan ada di otak
ya, itu kan pertumbuhan otak, jadi kognitif gitu ya. Itu memang ada ya, ke arah sana itu ada. Jadi pegagan untuk itu, kemudian tapi ini harus ekstrak etanolnya loh yang dipakai, bukan ekstrak air. Kalau ekstrak air mungkin tidak untuk daya ingat, ya, karena itu tadi kan memang dibuat khusus. Ya. Terus mengenai penyimpanan, ya, pertanyaan kedua mengenai penyimpanan. Kalau disimpan kering, tentu saja kerusakannya berkurang. Karena kalau ada kandungan airnya tinggi, kan jamur mudah tumbuh, ya. Mikroba lain juga mungkin kalau jamur sudah tumbuh, bakterinya juga tumbuh. Maka busuk, ya. Karena itu dikeringkan dengan kan nggak mungkin kalau utuh dikeringkan nggak bisa, harus dirajang gitu ya. Nah, proses pembuatan jamu tentu beda karena nggak bisa lagi dengan model di blender misalnya, karena ini udah kering keras. Ini hanya bisanya direbus, jadi dia akan larut dalam air dalam rebusan itu, kan gitu caranya beda. Nah, kalau mau dibikin jamu empon-empon memang sebaiknya masih dalam keadaan fresh, ya. Nah, tadi pertanyaannya kalau fresh itu disimpan di dalam lemari es, apakah itu akan mempertahankan gizi? Bukan hanya gizi, komponennya. Begini, kalau ditaruh di suhu ruang, itu proses kerusakan itu kan terus berjalan, ya. Proses menuju kerusakan itu terus berjalan. Nah, ketika kita menyimpan pada suhu rendah, itu dan proses kerusakan itu kan tadi di trigger oleh enzim, ya. Nah, ketika kita taruh di suhu rendah, si enzim ini menjadi inaktif, susah untuk bekerja, sehingga proses ke arah kerusakan tadi menjadi lambat. Kalau dulunya itu misalnya kamu taruh di luar selama 2 minggu, dia akhirnya rusak, udah nggak bisa dipakai lagi, atau 10 hari gitu ya. Tapi begitu ditaruh di tempat dingin, si enzim ini kan nggak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi yang tadi 10 hari rusak, ini mungkin bisa sampai 3 bulan nggak rusak. Ya, karena tadi prosesnya melambat. Proses biokimia terjadi terus. Kalau sudah matang, sudah saatnya bagus, nggak dikonsumsi juga, akhirnya dia menuju ke kerusakan. Kalau tadi sudah dikeringkan, itu 1 tahun juga bisa, asal dijaga kelembabannya. Dikemas, jangan sampai uap air bisa masuk ke dalamnya. Jadi pengeringan tadi menyebabkan kadar air turun, sehingga proses kerusakan nggak terjadi sampai waktu yang lama ya, bisa 6 bulan, bisa 2 tahun. Kalau nyimpannya bagus. Tapi kalau di lemari pendingin karena suhu rendah, enzim tidak bisa kerja dengan baik, dengan maksimal, sehingga proses kerusakan juga ditunda. Bisa 3 bulan. Saya kira itu terjawab semua. Ya, ada satu lagi yang sebetulnya ada yang bisa kita ambil ya. Tadi kan masalahnya kan pahit ya untuk temulawak. Nah, tapi kalau misalnya pahitnya itu kuat ya, nah jadi paling masking dicampur dengan bahan lain yang bisa menekan rasa pahit itu ya, masking ya, apa dikasih rasa apa yang tajam itu misalnya stroberi gitu, apa namanya, rasa pahitnya itu bisa termanipulasi gitu. Ini ada Bu Linda ini yang dari tadi sudah angkat tangan, kasihan capek tangannya di atas. Silakan Bu Linda. Ya, saya mau tanya, bukan mau tanya, mau berikan informasi saja. Tadi kan antara lain untuk temulawak juga untuk menurunkan gula darah. Saya ada pengalaman, jadi saya ikut seminar dokter, namanya Dokter Paidon, Lumbantoruan. Dia sering ngasih seminar di radio, di TV. Nah, saya ikut seminar kesehatannya tentang menurunkan gula darah. Karena anak saya diabetes, jadi saya ikut-ikut seperti itu. Dia bilang kalau sesudah makan, jadi setelah 2 jam, jadi gula darah kan biasanya diperiksa
puasa dan 2 jam PP. Nah, itu yang 2 jam PP itu bisa diturunkan dengan mengkonsumsi pare. Jadi pare mentah di jus, tapi hanya sedikit sekali di smoothie begitu. Dia membuat itu, dan betul anak saya itu 2 jam PP-nya turun. Kemudian dia ngajari juga, untuk menurunkan gula darah puasa, itu sebetulnya agak susah. Dia mencoba untuk ibunya, itu temulawak dengan kunir. Nah, kalau dilihat dari kandungannya itu kan tadi kan hampir sama ya. Saya nggak tahu apakah sudah ada penelitian itu, tapi dia bilang kalau dikasih itu ya tidak setiap hari sih, tapi hanya beberapa kali begitu, terutama mau periksa darah, itu gula darah puasanya bisa turun. Nah, ini hanya satu tambahan saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Monggo silakan, tadi ada pertanyaan udah terjawab belum? Monggo Mbak Sri. Ini saya mau tanya. Oh, Bu Ica. Oh, Bu Ica, monggo. Ya, ini mungkin saya telat tadi masuknya. Pak Singgi, saya mau nanya ke Bu Rafi. Bu Rafi kan bilang tadi untuk meningkatkan daya ingat temulawak maupun yang dari apa itu yang artemisinin itu ya Pak ya. Itu saya mau nanya ke Bu Rafi itu kalau untuk orang yang baru stroke kan daya ingatnya menurun, apakah itu bisa membantu ya? Kebetulan saya sendiri, kemudian juga kakak saya ada juga yang stroke, kan ada penurunan daya ingat. Kalau dokter kan selama ini memberikan brain ache gitu. Nah itu gimana Bu Rafi? Silakan Bu Rafi. Ini perlu ini, karena banyak juga yang kena gangguan daya ingat karena stroke. Iya. Jadi gini, stroke itu kan macam-macam ya tingkat kerusakannya. Bisa apa namanya? Ya karena saat itu oksigen terhenti sebentar saja, misalnya gitu ya. Misalnya ada sumbatan atau gitu sehingga oksigen berhenti sebentar, tapi itu sudah membuat stroke. Gitu. Nah kalau yang seperti itu mungkin masih bisa, karena sebetulnya memang mungkin sudah terjadi proliferasi di sel-sel otaknya. Nah, ini di temulawak tadi asalnya ekstrak etanol ya, itu bisa memang memperbaiki itu. Kan itu dibuktikan dengan tikus ya, buktinya masih tikus. Tikus memang sengaja dirusak sel-sel otaknya, sel-sel otaknya, cerebrum ya. Nah, ternyata dia bisa membaik gitu, itu bisa. Kalau stroke-nya seperti itu. Ya. Stroke ringan gitu kali ya? Ya, stroke ringan ya, stroke yang tidak parah. Tapi kalau stroke-nya ini sudah terjadi pecah, ya. Kalau tadi kan mungkin sumbatan, kalau ini mungkin karena hipertensi, ya, tensinya terlalu tinggi sehingga pembuluh otak itu tidak kuat menahan tekanan yang tinggi sehingga terpecah. Nah, itu tidak bisa, karena memang sudah kerusakannya fisik ya sudah. Jadi mungkin pertanyaan tambahannya begini Bu Rafi, ya. Untuk bisa memberikan efek memperbaiki profilasi tadi, memperbaiki sel otak yang ada yang rusak tadi. Rusak atau mati ya? Ya, perlu waktu berapa lama sih? Waduh, saya juga nggak tahu kalau waktunya ya. Tapi tikus yang sudah sel otaknya mati bisa membaik gitu loh, bisa. Itu berapa lama itu? Itu berapa lama? Kalau tikus ya nggak lama. Kalau tikus ya, kalau tikus kan penelitian di bawah 1 bulan ya. Paling sekitar 20 berapa hari, 21 sampai 25 hari. Gitu. Ya artinya mungkin dalam waktu yang tadi sudah mulai ada efek ya, efek muncul gitu. Betul kalau itu ya. Itu kalau yang tadi ya, yang apa namanya stroke-nya tipe 1 ya. Nah. Kalau Bu Ica mau, Bu Ica mau nanti saya kirimin. Oh, itu yang ditunggu. Ini moderator perlu coba juga ini. Jadi itu resikonya Bu Rafi. Jadi risiko. Sebentar tadi soalnya itu ada Mas Miko ya tadi ngatain, wah apa nih iklan nih. Saya buat itu bukan tujuan komersial sebetulnya tadi. Ya, saya mungkin mengekstrak cuman 1 kilo itu nggak mungkin. Sekali 25 kilo gitu loh. Sehingga saya banyak gitu. Nah,
Tuh Bu Aisyah itu Indati itu dari tahun 2019 Januari ya. Itu saya kirimi terus karena tadi ya saya nggak mungkin bikin 1 kilo itu nggak mungkin, mesinnya itu nggak bisa jalan kan, memang itu pakai mesin ya kita membuatnya. Sehingga saya sering bagi-bagi Bu. Salah satu tadi. Ya, terima kasih. Sebelumnya udah terima kasih duluan. Boleh tanya? Terima kasih. Jadi yang saya tanyakan, jadi kan kurkuma ini katanya menambah nafsu makan juga gitu kan Bu. Nah kita ini kan lagi program diet. Nah terus gimana? kalau kita konsumsi gimana itu Bu? Ntar makan terus gitu. Yang pertanyaan yang kedua adalah jika tadi kan Ibu Oti memaparkan bisa juga di polybag. Jadi apa pertumbuhan rimpangnya jadi kecil-kecil atau gimana gitu? Nah, terus kalau pertanyaannya polybag ukuran berapa gitu ya? Nah, ya polybag ukuran berapa yang optimal untuk pertumbuhannya? Iya, diet ya tadi sepintas saya sampaikan. Jadi ada yang belum nyimak di temulawak itu, jadi minyak atsiri yang mengandung santoridol dan kurkuminoid itu. Nah, itu yang kontradiktif kalau kita minum merebus, kalau ditutup ya, minyak atsirinya dapat. Jadi santoridolnya dapat. Tapi itu yang nanti dietnya nggak berhasil, Bu. Makanya jadi ngerebusnya jangan ditutup. Rebusnya jangan ditutup kalau Ibu mau diet. Ya. Oke. Ya. Aman, Bu. Siap Ibu. Oke, Ibu. Yang tadi kalau di polybag, nah tadi saya sampaikan ambil polybag yang diameternya lebar, minimal 40 cm. 40 cm itu kira-kira ini ya. Diameter 40, Bu. Minimal. Lebih lebar lebih bagus. Ya. Jadi nanti punya kesempatan dia menumbuh ke samping gitu ya. Ya, kan polybag itu biasanya juga lumayan tinggi ya. Nah, Ibu isi tanahnya nggak usah tinggi-tinggi, dilipat aja keluar setengahnya. Nanti kalau dia sudah tumbuh, sudah banyak rimpangnya, nanti kan kelihatan tuh nongol rimpangnya. Nah, Ibu tambah media. Kalau misalnya udah penuh, Ibu tinggal naikkan yang lipatan tadi dari polybagnya tadi. Yang penting diameter minimal 40. 40. Ya. Iya. Bu Oti, nanam temulawak di polybag. Itu langsung atau harus kita semaikan dulu? Iya. Sebaiknya disemai dulu, Pak, supaya yakin bahwa yang kita tanam itu memang sudah ada tunasnya. Karena satu lubang cukup satu tunas, cukup satu benih, tidak usah banyak-banyak. Ya. Ini bisa juga ketika disemai itu masih utuh. Nanti kan keluar ke sana keluarnya, ya, itu baru dipotong. Baru dipotong. Bisa, ya. Masih utuh juga bisa. Ya. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, ini diskusi luar biasa ya. Tapi mohon maaf ya, bagaimanapun juga waktu ya yang nggak memungkinkan kita untuk terus berdiskusi. Ya, soalnya menarik itu Pak Singgi, dari hampir jam 1 masih bertahan. Masih bertahan. Banyak yang tanya. Dan yang jelas mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini memberikan manfaat lah bagi kita ya. Ya. Amin. Manfaat bagus. Ini mungkin termasuk salah satu manfaat yang kita rasakan ya. Kita bersilaturahim juga saling bisa berbagi. Berbagi tidak hanya informasi tapi juga produk gitu. Jadi mudah-mudahan hal yang semacam ini bisa membantu kita untuk membekali diri menghadapi situasi yang tidak pas, tidak menguntungkan bagi kita semua. Terima kasih. Sekali. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Bang Dati, dadah. Dadah, Mas Yarto, Paula. Raffi. Wati, terima kasih. Paula, Pak Singgit, Pak Terus. Pak Singgit, makasih. Terima kasih Pak Singgit.